Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan pertemuan yang lalu, hari ini kita akan kasih contoh cara menghafal Al-Quran dengan mengingat-ingat artinya. Kita ambil salah satu contoh surat pendek, yaitu surat Al-Humazah. Dulu waktu kecil ada yang sering menyebut surat Wailul. Lupa bahwa ada Wailul yang lain, ya tidak apa-apa. Yang pasti kita bisa mempraktekkan ya cara menghafalkan Al-Quran dengan mengingat-ingat artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Misalnya kita belum hafal dengan ayat 1 itu, kemudian kita baca artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela gitu. Setiap kali kita mengulang ayat 1 itu di pikiran kita, wailul celakalah, likulli bagi setiap, humazah pengumpat, lumazah pencela. Itu jadi di pikiran kita itu sambil kayak mengingat-ingat artinya, dan ini sangat membantu ketika ada seorang penghafal Al-Quran yang kelemahannya itu mengingat-ingat awal ayat ya. Kadang-kadang awal ayatnya harus dibantu dulu baru dia bisa melanjutkan gitu. Kalau orang-orang yang sedikit mengerti bahasa Arab kemudian setiap menghafalkan itu sambil memikirkan artinya, biasanya tidak akan ya, karena begitu celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, itu nanti langsung akan, siapa ya pengumpat dan pencela itu, humazah sama lumazah itu siapa gitu ya. Makanya nanti langsung dilanjutkannya, alladzi jama'a malan wa 'addadah gitu. Orang yang sukanya ngumpulin harta kemudian menghitung-hitungnya ya. Bedanya apa humazah sama lumazah? Kalau humazah itu orang-orang yang hobinya numpuk harta, gila pangkat, gila jabatan dengan cara jelek-jelekin orang lain ya. Biasanya yang dijelek-jelekin itu sifatnya, sikapnya ya. Kalau ibu-ibu kadang-kadang dimulai dengan begini nih, bukannya ngomongin ya padahal lagi ngomongin, dia itu Butejo itu misalnya, Butejo itu walaupun sudah pakai jilbab tapi hobinya gosip, padahal dia sendiri sedang gosip. Jadi humazah itu bisa jadi orang yang hobinya gosip, bisa jadi orang yang ngomongin orang yang hobinya gosip. Jadi sama-sama ya, sama-sama. Atau misalnya ada tetangga yang kelihatannya baik, duitnya banyak, kelihatannya ganteng gitu, tapi suatu saat kita melihat kekurangannya, lagi marah-marahin istrinya misalnya, kemudian kita omongin tuh kejelekannya itu pada orang lain lagi. Dia itu kelihatannya doang baik, padahal kalau udah ngomelin istrinya kayak si Fir'aun misalnya seperti itu. Pokoknya intinya pengen jelek-jelekin orang, mencela orang, gibah orang ya, tapi dengan sifatnya. Yang disebut-sebut itu sifatnya, bukan fisiknya. Nah, nanti ketika dia menyinggung fisiknya, itu termasuk lumazah. Lumazah itu orang yang sukanya sama, jelek-jelekin orang, tetapi cenderung kepada fisiknya. Makanya kadang-kadang lisannya tidak begitu berperan. Kadang-kadang dia pengen jelek-jelekin orang, pengen nyebut-nyebut kekurangan fisik orang lain, tetapi dengan isyarat, entah dengan matanya gitu, atau misalnya ada orang pendek terus dia gitu, atau apalah, yang penting biasanya menggunakan isyarat mata, isyarat tangan dan lain-lain, tidak berupa ucapan-ucapan. Kalaupun kadang-kadang ada ucapannya hanya berbisik saja, misalnya bisikin temennya gitu, dia itu gitu sambil isyarat. Misalnya ada yang pincang, ditiruin jalannya pincang. Ada temennya yang nulis pakai tangan kiri, kemudian dia menirukan ya, ngikutin nulis pakai tangan kiri, kemudian tujuannya agar teman-teman yang lain mentertawakannya dan seterusnya. Itu adalah lumazah. Ada humazah, ada lumazah. Nah, mereka itu biasanya melakukan hal-hal kayak gitu tujuannya pengen menumpuk harta, mencari pangkat, mencari jabatan ya. Ada orang yang
nyalon lurah, karena pengen banget jadi lurah maka dia jelek-jelekin calon lurah yang lain. Pengen jadi ketua kelas misalnya, dia jelek-jelekin kandidat yang lain agar dia yang terpilih dan seterusnya. Itu adalah orang-orang yang disebut si humazah, si lumazah, cenderung menjelek-jelekan baik menggunakan ucapannya ataupun secara fisik. Jadi humazah lumazah. Nah, ketika membaca ayat 1 tidak mungkin langsung tiba-tiba ayat berapa gitu, karena bersambung gitu pengertian. Atau siapa humazah dan lumazah? Orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Lalu apa? Yahsabu annama lahu akhladah gitu. Mereka atau dia itu mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkannya. Kan lanjut. Tidak mungkin wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Yahsabu annama, dia mengira bahwa hartanya, lah kok tiba-tiba ngomongin harta ya gitu, kalau orang tahu artinya pasti salah ini gitu ya, makanya pasti urut kalau sambil mengingat-ingat artinya. Begitupun dengan ayat-ayat selanjutnya, akan seperti orang yang cerita kalau mengerti artinya itu. Kalla la yumbadanna fil hutamah gitu. Jadi tadinya dia mengira hartanya itu akan kekal, akan dibawa mati ke liang lahat, bawa emas, bawa mobil yang bagus gitu. Atau misalnya karena jabatannya dia nanti meninggal akan diiringi oleh bodyguard yang gede, kemudian menjaga dia dari siksa kubur dan seterusnya. Makanya biasanya orang-orang seperti ini, si humazah dan si lumazah ini, ketika diberi kelebihan oleh Allah, entah fisiknya, entah hartanya, entah kendaraannya, entah rumahnya, dia akan angkuh, sombong, merendahkan orang lain, merasa diri lebih dan seterusnya. Nah, nanti akan ditolak oleh firman Allah, kalla la yumbadanna fil hutamah. Dia yang berpikir hartanya itu akan mengekalkannya, ternyata tidak, kata Allah, tidak. La yumbadanna fil hutamah, mereka itu justru akan dilemparkan ke hutamah. Nah, lanjutannya apa? Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apakah itu hutamah gitu kan? Nggak mungkin tadinya ngomongin humazah lumazah tiba-tiba ke hutamah tanpa ada ayat yang mendahulunya gitu, pasti urut. Nah, kemudian dijawab oleh ayat selanjutnya, narullahil muqadah, yaitu api yang menyala-nyala. Nah, dijelaskan lagi apinya yang bagaimana, allati tattali'u 'alal afidah, yaitu api yang panasnya nembus sampai ke hati. Jadi kalau api di dunia ini kena kaki kita, ya yang panas kaki kita, kena tangan kita yang panas. Tapi kalau api di neraka hutamah itu kena kaki kita, panasnya nembus sampai ke hati, saking panasnya. Allati tattali'u 'alal afidah. Kemudian ditambah apa lagi? Innaha 'alaihim muqsadah. Di atasnya ditutup. Si humazah, si lumazah ini sudah ada di dalamnya, dibakar, atasnya ditutup agar si humazah dan si lumazah ini tidak bisa pergi kemana-mana ya. Kemudian melekep ditutup itu, kemudian disempurnakan dengan apa? Fi amadim mumaddadah. Mereka itu diikat di atas tiang-tiang yang panjang ya, sudah ditutup, melekep, diikat pula, mau kemana lagi, tinggal menikmati pedihnya api neraka hutamah. Nah, jika kita menghafalkan surat ini misalnya sambil mengingat-ingat artinya, tidak mungkin kita akan lengkap ayat wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi tiap pengumpat dan pencela. Narullahil muqadah, yaitu api yang menyala-nyala, itu tidak mungkin ya kemungkinan kecil lah gitu. Jadi pasti akan langsung sadar, oh kayaknya ada yang salah nih gitu, pasti ngulangi lagi kalau sambil mengingat-ingat artinya. Makanya cara menghafal seperti ini cukup membantu kehusyukan kita dalam sholat nantinya. Kalau sudah hafal, kita sambil bisa ingat-ingat artinya, insya Allah ketika sholat kita akan lebih khusyuk ya. Yang kalau sholat masih bercanda sama temennya, toel-toelan
Kadang-kadang dorong-dorongan pasti tidak akan ketawa-ketawa itu sambil sholat. Karena apa? Yang dipikirannya pedihnya siksa di neraka hutomah. Dan lisannya juga akan dijaga, tidak akan jelek-jelekin orang, tidak akan ledek-ledekan fisik orang, tidak akan menyakiti hati orang dengan ucapannya maupun perbuatannya. Ya, itu kalau kalian mau mencoba menghafal dengan cara mengingat-ingat artinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat menghafal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.